Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video konfirmasi yang tadi, kenapa saya akhir-akhir ini jadi sering upload video random? Barusan saya lagi tiduran, tiba-tiba terbersit saya mau sharing tentang kok bisa saya jadi dosen. Yang teman-teman sekolah saya ketika mendengar atau pertama kali mendengar atau pertama kali tahu kaget, hah, si Ade bisa jadi dosen? Kok bisa sih? Dia kan males banget, kok sekarang tiba-tiba bisa jadi dosen ya? Gitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang sering banget saya dengar dari teman-teman saya ketika ketemu atau ketika tahu, ada gila lo kan dulu males banget, kalau sekarang bisa jadi dosen sih. Dosen teknik informatika lagi, padahal dulu jurusannya adalah akuntansi. Dan dulu saya adalah seorang yang bisa dibilang gak punya public speaking untuk bisa bicara di depan kamera, apalagi di depan banyak umum. Bahkan saya tidak punya percaya diri ketika saya berdialog dengan orang lain dengan sambil menatap matanya. Saya pasti akan nunduk, segitu saya tidak percaya dirinya. Tapi sekarang alhamdulillah sejak 2018 2019 awal saya sudah menjadi dosen, alhamdulillah. Tapi tentu saja perjuangannya tidak mudah, dan itu benar-benar tidak sengaja. Kenapa bisa jadi dosen itu nggak sengaja. Saya akan cerita, tapi mungkin ini nggak penting juga buat teman-teman. Ini hanya sharing aja dan untuk mengingatkan saya suatu hari nanti. Jadi awalnya kenapa saya bisa jadi dosen itu berawal dari bukan tidak sengaja ya, ini saya sengaja daftar sebenarnya. Jadi dulu itu awalnya di 2018 di 2015 dulu ya, kita mundur jauh ke belakang. Di 2015 setelah saya lulus S1, saya berkeinginan untuk resign dari tempat kerja saya saat ini yang sudah 13 tahun. Nah, di tahun 2015 ketika saya lulus, ada seorang teman yang dia sekarang jadi partner kerja juga, sama-sama dosen, ngajak saya untuk mendaftar beasiswa S2 Ikatan Dinas. Dengan syarat beasiswa itu IPK di atas 3. Dan alhamdulillah secara IPK saya memenuhi walaupun ngepas banget lewat dikit. Nah, beasiswa Ikatan Dinas tersebut awalnya itu hanya dibuka untuk, saya lupa tepatnya berapa, itu sekitar 10 atau 20 orang gitu kan, sama kaprodinya waktu itu Pak Ahmadin dan Syah. Saya daftar, IPK sudah memenuhi, sudah wawancara dan lain-lain oleh Warek, dan sudah dicarikan juga kampus yang menyediakan S2. Perlu diketahui S2 nya ini adalah S2 Ikatan Dinas, yang dimana ketika nanti sudah lulus, saya dan teman-teman yang mengikuti beasiswa ini harus mengabdi di kampus di tempat saya ngajar saat ini. Pada saat itu beasiswanya itu tidak mewajibkan mahasiswanya untuk ngajar. Jadi pada saat itu ya sudah, kalau memang mau tetap bekerja di kantor seperti biasa silahkan, yang penting namanya dan NIDN-nya tetap di kampus. Kami lulus di 2018 dan di akhir 2018 itu kami dihubungi oleh pihak kampus untuk kembali ke kampus dan mulai ngajar. Jadi yang bisa dan tidak bisa tetap harus ke kampus untuk ngajar. Pada saat itu ada rasa senang dan juga ada rasa gugupnya. Kenapa? Karena senangnya jadi punya
job, gugupnya saya tidak pernah berbicara di depan orang banyak, gitu kan ya. Long story, akhirnya saya mengajar sampai dengan saat ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Haji Darsono almarhum yang sudah memberikan saya dan teman-teman saya kesempatan untuk mengabdi di Universitas Pamulang saat ini. Dan terima kasih juga kepada teman baik saya, sahabat baik saya, kawan baik saya yang berkat ajakan isengnya sekarang kami masih tetap bersahabat ya, hampir 15 tahun. Dari mulai kuliah bareng, satu kelas bareng, S2 juga bareng karena sama-sama beasiswa ikatan dinas, dan sekarang kerja bareng, ngapain juga bareng. Tentunya bersama dengan anggota-anggota yang lainnya juga. Tapi memang paling dekat dan paling lama sama teman saya yang bernama si Rama Putri ini. Nah, jadi itu cerita singkat kenapa saya bisa jadi dosen, yang awalnya hanya iseng gara-gara pengen resign, tapi sampai sekarang gak resign. Terus karena kebetulan lulus juga, alhamdulillah, karena Allah kasih rezeki berupa kesempatan dari Pak Haji Darsono untuk memberikan beasiswa ikatan dinas, dan banyak faktor lain yang mendukung saya juga alhamdulillah bisa sampai di sini di depan kamera ini bercerita tentang kenapa kok saya bisa jadi dosen. Sekian cerita dari saya, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye, assalamualaikum.